Kan para sahabat kalau dibacakan ayat jemaah oleh Nabi yang turun wahyu yang turun dibacakan oleh Nabi, itu kepala mereka apa? Wah, kesempatan buat orang-orang siapa tuh? Orang siapa? Orang munafik. Saya lihat. Kalau nggak ada yang lihat, karena panas telinga mereka dengar ayat-ayat Allah. Munafik kan sebenarnya orang kafir, cuma menampakkan keislaman, takut harta dan nyawa mereka terganggu, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Panas telinganya dengar apa? Dengar apa? Ada kita nggak ada. Kalau nggak ada, kabur, ninggalin Nabi SAW. Panas. Ya, maka ajib kalau ada orang di setelin merontal, ya, terus nggak betah telinga, nggak senang. Tapi kalau udah musik, woi, semangat hidup kata dia. Ya, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kebalik, yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak betah orang-orang munafik itu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh bagi kita, qudwah bagi kita, tauladan bagi kita, kasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau terpaut hati beliau dengan masjid, sehingga apabila selesai sholat subuh beliau diam di masjid sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Bahkan beliau sering jemaah habis sholat jemaah, sholat apapun itu beliau nggak langsung pulang biasanya, kecuali ada hajat. Beliau nggak langsung pulang, beliau nyandar. Nanti ada sahabat yang nanya apa, curhat apa, laporan apa, dan seterusnya. Ya, banyak juga beliau sering juga beliau duduk sama siapa? Ahlus suffah. Ya, ahlus suffah. Orang yang nggak punya tempat tinggal, sahabat-sahabat yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga, nggak punya, ya, yang hidupnya mereka, ya, nafkah mereka bertumpu kepada sahabat-sahabat Ansar biasanya. Orang ahlus suffah. Di antaranya ada sahabat Abu Hurairah itu ahlus suffah itu. Jemaah yang dicintai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ngobrol sama mereka, ya, sallallahu alaihi wasallam, duduk di masjid, tetap rasanya di masjid. Kemudian apa? Ya, kadang-kadang beliau makan bersama mereka, bekas makan minum mereka malah. Ingat kisah Abu Hurairah ya? Ya. Pernah diceritakan insyaallah kisahnya Abu Hurairah yang ujung-ujungnya susu yang diminum oleh 40-an sahabat muter itu di centong, mujizat Nabi satu centong nggak habis-habis. Ingat nggak kisahnya itu? Ya, apakah Nabi yang minum duluan? Enggak. Ya, sebelah kanan. Nabi kan kalau mulai kanan dulu biasanya. Kasihannya Abu Hurairah duduknya sebelah kiri. Saking laparnya kalian lupa kalau Nabi itu apa-apa mulainya sebelah kanan. Karena yu'jibu tayammun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa bi amrihi kullihi. Nabi itu suka apa-apa mulai dengan kanan, dalam bersisir kanan dulu, pakai sendal kanan dulu, dalam semua urusan senang pakai kanan. Abu Hurairah lali, lupa kalau Nabi itu suka memulai dengan apa? Dengan sebelah kanan gitu kan. Dia duduk di sini, paling dekat sama Nabi, sebelah kiri cuma. Dia merasa dirinya yang akan dikasih minum duluan susu itu, ternyata apa? Muter sampai dia ngangkat habis. Muter. Coba bayangkan ketawaduan Nabi. Wahai para ustaz, wahai para guru. Kalau yang ada sekarang kan jamaah yang merebut bekas minum ustaz, ya kan? Ya. Jarang-jarang ada ustaz mau minum bekas minum jamaah. Ya, jarang-jarang. Yang ada sekarang bekas minum ustaz kiai diperebut sama jamaah berantem-berantem. Tapi jarang ada kiai mau minum bekas minum jamaahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari bekas minumnya sahabat Ahlus Suffah, berapa orang tuh? 40-an kira-kira. Muter. Begitu sampai Abu Hurairah, kenyang dia minum enggak habis-habis, mujizat Nabi satu centong secukup tuh banyak orang Ahlus Suffah, bayangkan berapa. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau nana enggak minum bekas mulut kalian semua? Gitu. Tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis susu itu di beliau alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Saqil qaum akhirun syurba." Tukang beri minum sebuah kaum, dia yang terakhir minum.
Kalau kita servis orang makan di rumah kita, jangan sahibul baitnya yang paling duluan. Ayo makan, dia dulu makan dulu. Jangan, bukan ada. Dia yang terakhir apa? Ya, makan. Ya. Suguhkan dulu tamu, dan cukup dapat semua. Hatta dia dapat sisa-sisa, nggak apa-apa. Sahibul bait begitu. Ada seperti itu. Jadi wanzur ila irsihi syadid sallallahu alaihi wasallam ala huduri salatil jamaah fil masjid wa huwa fi maradil maut. Ini lebih dari lagi jamaah yang saya cintai. Semoga kita bisa ambil ibrah pelajaran ya, dari perjalanan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang semoga saya dan kita semua bisa bertemu dengan beliau di Firdaus. Allahumma amin. Allahumma amin. Atau ada yang rindu nggak kita Pak ketemu sama Rasul kira-kira? Rindu nggak ya? Jangan kalah sama batang pohon korma. Ya. Jangan kalah sama batang pohon korma. Yang Hasanul Basri kalau membaca hadis bahwasanya ada batang pohon korma yang dijadikan pegangan kalau dulu sebelum Nabi punya mimbar jamaah Nabi itu kalau khotbah biasanya pegangan sama batang pohon korma di Masjid Nabawi. Ya. Masya Allah. Maka tatkala Nabi dimintai izin oleh sahabat untuk dibikin mimbar, dan kalau saya ceritakan kisah mimbar itu panjang sekali, satu kajian bisa terjemah kisah mimbar Rasul, soal bentuknya dari mana, dan seterusnya. Subhanallah. Pokoknya mimbar tawadhu, ya. Subhanallah. Itu apa? Ketika ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, nggak megang dia lagi sebagai tumpuan khotbah. Hanna itu jizar itu batang pohon korma itu nangis merintih kayak bayi dari kecil makin kencang dijelaskan sebagian ahli ilmu begitu, nangis dari kecil makin kencang sahabat bingung ini anaknya sopo nangis gitu, nggak ada bayi nggak ada apa kok ada orang nangis. Ternyata Nabi SAW mendengar suara tangisan batang pohon korma tersebut yang merindukan kok nggak dipegang lagi sama Nabi, nggak dipakai bertumpul lagi. Rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita korban turun dari mimbar beliau, memegang dan memeluk pohon tersebut. Yang kalau beliau tidak peluk pohon tersebut, mungkin dia akan merintih sampai hari kiamat. Dan kayak bocah kan kalau sudah teriak-teriak nangis tapi mulai disayang sama emaknya, ya udah nanti mak beliin apa itu gimana, langsung diem atau biasanya pakai proses kan? Dari makin kecil, kalau yang manis kencang nangis kencang makin kecil suaranya sampai hilang suaranya. Hasan Basri kalau membaca hadis itu jemaah kisah menangisnya pohon batang pohon korma itu, dia menangis di hadapan murid-muridnya. Sebatang pohon korma merindukan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kalian? Wallahi kita merindukan berkumpul dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau walaupun kita nggak pernah melihat beliau. Itulah hebatnya kita jemaah. Nggak pernah kita lihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurang ajar sekali orang-orang yang bikin karikatur, melukis, gambar-gambar, ya. Nabi kita SAW dulu masih kecil, kurus, hitam, dasar naudzubillah, gimana? Ya, alaihi salatu wassalam. Kerennya kita belum pernah melihat beliau, tapi kita imani, kita cintai beliau. Ada nggak orang yang antum ikuti tetek bengek kehidupan dia dari bangun tidur sampai tidur lagi? Ada nggak selain Muhammad? Yang itu ngikutin gaya hidupnya adalah ibadah dan pahala. Ada nggak selain Muhammad jemaah? Keren Nabi kita jemaah. Ya. Dari gerak-gerik beliau, gaya hidup beliau dari bangun sampai tidur lagi ibaratnya itu kalau kita kerjakan dari pahala semua. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana semangat beliau alaihi salatu wassalam mendatangi salat jamaah di masjid. Ya, wahai yang sehat-sehat, ya, tapi tidak mendatangi masjid. Wahai yang enggak punya udzur syar'i tapi enggak datang ke masjid. Dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat beliau untuk datang ke masjid salat berjamaah wa huwa fi maradil maut.
Padahal beliau sedang merasakan sakit parah yang sakitnya beliau tersebut mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sering kita dengar kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Abu Abdullah Al-Bukhari dalam sahihnya ya dengan sanadnya sampai kepada Ubaidillah ya bin Abdullah bin Utbah beliau berkata dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu, aku pernah namu ke ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Rasul wafat ya. Aku pernah namu kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Ya, satu-satunya gadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wanita gadis yang dinikahi satu-satunya Aisyah ya, dan terkenal cantik. Ya, bagaimana tidak ibunya cantik, Ummu Ruman. Ya, yang Nabi pernah bersabda ketika Ummu Ruman dimasukkan ke liang lahat, siapa yang ingin lihat bidadari surga, calon bidadari surga, lihatlah Ummu Ruman, kata Nabi. Jenazahnya Ummu Ruman cantik, makanya anaknya juga cantik. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekali lagi yang sekali cintai bahwa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah pernah namu kepada ibunda Aisyah. Dan ibunda kita kan ya seperti seorang ibu. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu bagi mereka, bagi para sahabat. Makanya kata ummul mukminin, enggak ada ummul mukminat. Ummul mukminin. Apa hikmah dikatakan ummul mukminin? Satu, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, enggak boleh alias haram untuk menikahi mantan-mantan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, karena mereka adalah ibu bagi kaum mukminin. Di samping mereka ibunda Aisyah adalah ibu bagi kaum mukminin, beliau adalah guru bagi para sahabat dan sahabiat. Terutama ada sahabat dulu namanya sahabat Masruq, yaitu nempel banget sama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maksudnya belajar menuntut ilmu. Ala faqultu, aku bilang sama ibunda Aisyah, ala tuhaddithini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bunda, please ceritain dong dikit tentang kisah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada syahid menunjukkan betapa hati beliau terpaut dengan masjid. Kita lihat. Qalat, maka ibunda kita berkata, "Bala, oke, iya, saya tak ceritain. Ya, tentu saya mau cerita." Beliau bercerita ibunda kita, dan pastinya kalau ibunda kita menceritakan tentang nostalgia dan mengingat bagaimana beliau dengan Rasulullah SAW, hari-hari yang indah bersama Nabi SAW, pahit manisnya kehidupan bersama Nabi SAW, itu suka nangis ibunda kita, terutama tatkala menceritakan tentang suatu saat Nabi datang ke gilirannya Aisyah. Semua istri Nabi gilirannya satu malam kecuali Aisyah berapa? 2. Itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan berkata, "Ya Aisyah, darini ata'abbad Rabbi." Aisyah, untuk malam ini tolong biarkan saya fokus beribadah pada Tuhanku. Kau kan punya jatah 2 malam. Malam pertama ini boleh enggak aku pakai fokus ibadah sama Allah? Aku tak temani kau tidur. Maksudnya aku tidak menemani kau tidur. Aku fokus sholat di masjid, ibadah malam ini. Boleh atau tidak? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk wa uhibbu qurbak, walakinni uhibbu an tata'abbada rabbak. Ya Rasulullah, wallahi, kapan istri kita terakhir bersumpah di hadapan antum, "Mas, aku cinta demi Allah sama engkau." Sebagaimana ibunda Aisyah. Yang belum punya istri ya tutup telinga. Ya. Jadi, "Ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah aku sangat mencintaimu dan aku pengen selalu qurbak, dekat kayak perangku dekat dengan dirimu, tapi aku juga senang engkau fokus ibadah pada Tuhan." Istri yang baik mendukung suaminya taat. Ya. Nah, kalau istri enggak mendukung suaminya untuk makin dekat kepada Allah, tak apa? Mesti cintai sama Allah. Zawjatul mu'minah tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah. Harta termahal setelah zikir, lisan yang selalu berzikir, hati yang bersih yang selalu bersyukur,
ketiga adalah apa? Istri yang saleh yang nolong seorang di antara kalian urusan akhiratnya. Ya. Maka jemaah sekalian cinta sementara ya diberikanlah Nabi kita oleh Bunda Aisyah untuk malam itu fokus ibadah. Beliau berdiri panjang menangis membasahi pakaian. Beliau rukuk panjang sampai air mata beliau membasahi tanah masjid, lantai masjid yang sejajar dengan mata beliau. Beliau sujud panjang sampai menangis habis-habisan sampai air mata beliau membasahi tempat sujud beliau. Sampai Bilal sudah mau azan pertama, Bilal kan azan pertama subuh. Abdullah bin Umi Maktum nanti yang buta azan masuk waktu azan kedua. Nyata. Bilal mau datang azan pertama masih sholat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nangis dilihat oleh Bilal. Sampai nantinya Bilal bilang, ya lima sana'ta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Bilal, wahai Rasul, kenapa kau lakukan hal ini? Salat yang panjang sampai sudah subuh belum selesai ibaratnya. Buat apa kau lakukan ini? Padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dalam sebagian riwayat disebut kaifala, bagaimana? Tidak wahai Bilal. Padahal malaikat Israfil telah memasukkan pangkal sangkakala di mulutnya. Ya, satu kakinya udah maju, satu kakinya udah mundur lagi. Udah siap-siap niup sangkakala. Udah mau kiamat Bilal. Ya, subhanallah. Meski cintai sonta. Maka turun akhir-akhir Al-Maidah itu kan di waktu tersebut. Meski cintai sonta. Baik. Jadi ibunda kita cerita, ya. Thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Tatkala beliau sakit, beliau sallallahu yang sakit beliau itu demam dan panasnya beliau itu 2 kali lipat dibandingkan demamnya kita. Ya. Seorang sahabat masuk ketika beliau sakit, innaka tu'aq ya Rasulullah, aku demamnya parah ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, bala inni yu'aqu kama yu'aqu rajulan minkum. Saya itu demam 2 kali lipat demamnya seorang laki-laki 2 kali lipat maksudnya sebagaimana demamnya 2 laki-laki di antara kalian, maksudnya 2 kali lipat. Sampai seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah dan kepala beliau yang mulia terikat dengan lilitan. Ya biasa orang kalau panas pening itu kan kadang-kadang kepala dia untuk mengurangi rasa sakit dia dililit. Apa bahasa kita itu pokoknya dililitin ya pakai kain atau apa. Itu sahabat itu menyentuh lilitannya, bukan langsung menyentuh kepala beliau, lilitannya yang dia disentuh. Waduh, kayak api panas. Sampai dia kata, ya Rasul, parah banget panasnya. Iya, aku panas demam 2 kali lipat. Dalam artian seperti panas demamnya 2 orang laki-laki antara kalian. Luar biasa. Meski cinta. Udah panas kayak gitu, nggak kayak kita kan flu dikit, udur gitu ke masjid. Ini panas luar biasa, 2 kali lipat. Makanya baca hadisnya kita malu cuma sekali cintai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'dallah, setelah malu kepada Allah, kita malu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badan beliau sakit, beliau udah parah. Maka apa? Beliau bertanya, karena sahabat udah nunggu tuh di masjid. Nunggu imam tetap mereka, imam rawatib mereka. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunggu di masjid. Kiranya Rasul keluar untuk mengimami mereka. Ya, pemandangan yang indah. Ya. Bisa sholat di belakang Nabi sampai seorang kakek-kakek tua di Mekah yang dulu nggak bisa ikut hijrah karena saking tuanya nggak tahan. Kan orang-orang tua mustad'afin itu diberi udzur untuk nggak hijrah, wanita dan seterusnya kan. Tapi dia nggak tahan, dia membayangkan, menghayalkan, indah kali duduk di majelis Nabi di Madinah sana. Beruntung banget yang hijrah-hijrah. Ini bapak-bapak tua sepuh. Enak banget kali sholat di belakang Nabi, diimamin 5 waktu, diimamin Nabi, indah. Nggak tahan dia persiapkan perbekalan seadanya. Dia berangkat, Bismillah, tuh, hijrah. Kakek-kakek tua, sahabat. Ya, sekali cintai SWT. Maka ya, dia sekali cintai kalau Allah SWT sampai di pertengahan jalan tidak kuat dia.
tepukkan tangannya yang kanan ke kiri. Ya Allah, ini baiatku kepadamu. Ya, yang kiri ditepukkan ke kanan. Ini baiatku untuk Rasul. Ya, maka beliau meninggal di situ. Karena Masya Allah, membayangkan indahnya sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk hari-hari ada masalah, selesai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah jauh sana, kayak anak ayam kehilangan apa? Induk rasanya. Hampa rasanya, tidak ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur orang. Ya. Kisahnya di An-Nisa ayat 100 kalau nggak salah ya, tentang laki-laki tua yang hijrah ini setiap. Ya. Ya, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman ya katsiran was'ah. Ya tak? An-Nisa ayat 100 ya Ustaz ya. Kalau enggak salah itu. Ya, bisa dicek nanti. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Begitu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang parah seperti itu, nanya pula, "Asallan nas?" Sahabat-sahabat sudah pada sholat belum? Manusia sudah pada sholat belum? Ya, maka dikatakan jemaah sekalian cintai, kulna, maka kami berkata la, belum ya Rasulullah, tidak, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka. Mereka menanti setia engkau ya Rasulullah. Mereka menantikan engkau ngimamin mereka ya Rasulullah. Qala da'u li ma'an fil mikhdar. Ya wis kalau gitu letakkan saya air di bejana. Letakkan saya air di bejana. Dalam riwayat disebutkan beliau diminta 7 kirab. 7 apa? Maksudnya 7 bejana air ya, yang diambil dari 7 sumur yang berbeda-beda. Tabarruk dengan jumlah ganjil. Ya, karena Allah itu zat yang maha ganjil, yang ganjil dan suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil berapa? 1. Senang yang ganjil. Ya, mencintai sebentar. Kemudian, ya, letakkan kepada untukku ma'an fil mikhdab di bejana gitu ya. Ya. Beliau ingin guyur diri supaya agak fresh. Pokoknya dari hadis ini Ibnu Qayyim Masya Allah membongkar tentang rahasia-rahasia pengobatan. Ternyata air itu adalah obat yang luar biasa. Makanya pernah saya sampaikan di kajian kami di sini ya, kajian karyawan di sini saya pernah sampaikan bahwa orang kalau demam, panas, ternyata dari Nabi dalam hadis yang sahih itu obat yang mujarabnya apa coba? Mengguyur subuh itu sebelum subuh mengguyur pakai air dingin. Belum juga sembuh ya, guyur lagi. Ya, besok. Guyur lagi kalau belum sembuh. Kalau sampai 9 enggak sembuh berarti ya, maksudnya nggak mungkin kalau sudah sampai 9 kali mandi subuh, orang demam panas nih, 9 kali dia guyur setiap 9 subuh ibaratnya dia apa? Berturut-turut dia guyur, nggak sembuh, nggak mungkin, pasti sembuh dia kalau udah 9 guyur. Paham maksudnya dia masih cinta. Ya, dan itu pernah Nabi SAW perintahkan ketika ada seorang sahabat yang panas kalau saya tidak keliru, diperintahkan untuk diguyur air dingin pagi-pagi. Nah, banyak air ini kalau kita bahas bongkar rahasia air ini luar biasa. Sama kayak orang kena ain jemaah ya. Tahu penyakit air kan? Ada anak kita misalnya atau orang dewasa, karena ain bisa menaik orang dewasa. Ada orang memandang orang dengan memandang pandangan hasad misalnya ya. Maka langsung demam, orang sakit langsung demam. Ternyata apa? Obatnya apa jemaah? Bekas mandi atau bekas wudunya orang yang mandang tersebut. Dalam hadis dijelaskan seperti itu. Ada kisah seorang sahabat yang lagi mandi, ya kelihatan kulitnya, punggungnya putih. Sampai sahabat yang lewat mengatakan, ya ini kulitnya sahabat fulan melebihi kulitnya wanita saling apa? Bersihnya saking kinclong laki-laki sahabat tersebut, lupa saya namanya, tidak ada di kepala. Kemudian apa yang Rasul cintai tanpa dia menyebutkan kata-kata apa ujian kepada Allah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, masya Allah, nggak ada dia ucapkan seperti ujian saja, langsung bungsuk
Lagi mandi nyungsep, jatuh sakit. Ya, diangkat. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kabarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan untuk sahabat yang tadi melihat dan memuji tanpa menyebut nama Allah ketika memuji. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak cakep, ganteng, itu jawab, cakepnya anak Bapak, cakepnya anak Umi, cantiknya anak Umi. Enggak ada nyebut Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, anak Abi ganteng, anak Umi cantik, kata. Ya, Masya Allah. Enggak ada kata-kata itu. Wah, bisa sakit anaknya. Hatta dari orang tuanya Dewi. Karena enggak mesti, kata para ulama apa? Enggak mesti pandangan ain itu dari apa? Mata yang hasad. Muji-muji tapi enggak nyebut nama Allah bisa sakit loh. Apalagi mata hasad. Bahaya, bisa demam itu anak kita. Ternyata Nabi suruh apa? Bekas air wudu atau bekas air mandi sahabat yang melihat itu, yang menjadi sebab air tersebut, itu dipakai untuk apa? Memandikan dan mengguyur orang yang kena air tersebut. Sembuh. Air luar biasa, cintai sultan. Makanya ketika Ayub ya yang sakit ya, 18 tahun. Ayub ya. Nyata, yang bed rest 18 tahun, Ayub. Itu apa? Obatnya apa? Setelah disuruh apa? Ya, urkut birijlik. Ya. Hentakkan dengan kakimu. Ya, bumi maksudnya hentakkan. Maka apa? Muncul hada mughtasalun baridu wa syarab. Ini buat mengguyur badanmu, mandi. Obat enggak berarti itu? Buat mandi, untuk penyakit keluarnya. Wa syarab, untuk apa? Minum, untuk penyakit apa? Air. Luar biasa air putih ini dimaksud cinta. Saya mengenal sebagian jemaah yang dekat dengan anak yang sekarang apa? Apanya itu? Ginjalnya sudah nyaris habis hilang. Karena masa mudanya jarang minum air putih. Minumnya minuman yang kaleng-kaleng yang berbotol-botol. Oh, mengerikan. Bunuh diri pelan-pelan. Ya, seperti cinta. Kalau bisa kita cinta kepada air putih, sehat insya Allah. Lumayan manjangin umur insya Allah. Ya, seperti cinta. Agak dijarani minum-minum yang sesekali saja. Minum-minum yang aneh-aneh itu sesekali aja. Yang muda-muda terutama ini. Ya, jangan kalau habis olahraga pakai manis-manis, wah super, padahal mati pelan-pelan. Hati-hati. Mending air putih lebih banyak, enak kok. Ya, seger gitu, keringat dan seterusnya. Enggak haram, cuman sayanglah kesehatan. Innallaha kana bikum rahim. Allah tuh sayang sama kalian. Ya Bu, jaga diri gitu. Wala tuqu bi'idikum ila tahluka. Kita lanjut cuma sedikit hadisnya. Selesaikan hadisnya. Maka mereka menanti engkau ya Rasulullah, letakkan untukku, kata beliau, bejana air yang di bejana. Qalat fa fa'alna. Ibunda Aisyah bilang, "Ayo kami datang. Bejana isi air untuk Rasulullah SAW. Faktasal, maka beliau guyur." Itu bisa bayangkan kejadian ini coba. Akhir-akhir hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba liyanu'a ay liyaqumah. Maka beliau apa? Berdiri, bangun, ingin pergi kemana jemaah? Masjid. Sahabat nunggu masalah. Baru agak terasa guyur, agak fresh rasanya, lumayan ringan panasnya rasanya. Baru mau bangun, umi alaih, pingsan. Gak kuat. Subhanallah, cuma cintai sebentar. Pengen ke masjid, sakit parah, pengen ke masjid. Ya, makanya apa? Langkah bisa nggak kita kayak gini coba? Ajib banget hadis ini kalau kita membongkar dikit-dikit, kita teliti pelan-pelan. Langkah terakhir yang kaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melangkah, ya. Langkah terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan, langkah kemana coba? Nanti di akhir-akhir cerita itu langkah ke masjid. Kan nanti dipapah oleh Abbas dan siapa? Ali. Dipapah kiri kanan sampai takhuttan wa qadamahu takhuttan, ya.
Ya, warijlaihi takhuttan min al-waj'. Ketika dipapah oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib, itu kedua kaki beliau itu apa? Nyeret-nyeret di lantai. Kan lantai masjid Nabi dulu nggak kayak gini jemaah. Kalau ini mah nggak bekas-bekas. Paham maksudnya? Itu bekas kaki Nabi SAW yang sempoyongan apa? Itu garis-garis apa? Lantai masjid. Pengen diberdiriin. Ngimani sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah terakhir Nabi kita melangkah ketika di dunia ke masjid, bukan ke tempat-tempat yang lain. Semoga nanti kita langkah terakhir kita ke rumah Allah jemaah kita sebentar. Sampai jam berapa biasanya? Jam 6 ya Pak? Lewat dikitnya piro Pak? Nanti kita berarti ini belum selesai ya. Ya. Maka jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, pingsan beliau, fa ughmi alaihi. Beliau pingsan. Tsumma afaq, beliau siuman kembali. Begitu siuman, apa yang ditanya? Istriku mana? Begitu? Enggak. Anak-anakku mana? Begitu? Enggak. Apa yang ditanya? As-sallan nas. Udah pada salat belum? Udah pada salat belum? La ya Rasulullah hum yantaziruna. Belum ya Rasulullah, mereka masih setia menunggu engkau imam mereka. Mereka menanti engkau ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Ya. Kemudian faqa'ada faqtasal, maka beliau duduk kembali. Kemudian beliau guyur biar sehat, biar seger, fresh. Thumma dhahaba liyanum, kembali beliau ingin berusaha untuk berdiri berangkat sholat. Masuk cinta. Maka ummi alai, itu bayangkan berkali-kali pengen bangun. Parah berarti kalau sampai panas, kalau bikin sampai pingsan berarti panasnya gimana jemaah? Oh, main-main. Tapi tetap hati itu udah terpaut sama masih pengen jalan pingsan. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma afaqa, kembali beliau ya siuman setelah pingsan. Yang ditanya ketiga kalinya, as-sallan nas, udah pada salat belum? La ya Rasulullah hum yantatiruna. Belum ya Rasulullah, mereka menanti engkau untuk diimami oleh engkau ya Rasulullah. Ya. Maka wan nasu uqufun fil masjid, sedangkan manusia berdiam di masjid menunggu. Cuma mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yantaziruna Nabi sallallahu alaihi wasallam di salatil isya al-akhirah. Mereka menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat isya di waktu-waktu yang sudah agak akhir-akhir. Karena memang salat isya itu yang utama itu sebenarnya itu waktunya agak dilambati, ada malam-malam. Ya. Yang penting jangan sampai lewat jam 12 gitu ya. Karena ada khilaf tentang akhir waktu salat isya. Ya. Yang lebih aman ya pertengahan ya malam gitu kan waktu terakhirnya ya berarti bisa sholat jam 10 malam itu ya kalau penduduk setempat sepakat. Kalau ada yang mau di awal, ada yang mau jam sekian ya bisa, jangan amburadul gitu ya. Maka apa? Makanya pernah Nabi itu ditunggu oleh sahabat untuk sholat isya, nggak keluar, udah agak malam baru Nabi keluar ngimamin. Mereka nggak berani kan sholat ngimamin, udah sholat aja lah, siapa yang maju, nggak bisa, ada imamnya, Nabi ada. Pas beliau keluar, kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu isya itu yang sebenarnya agak malam-malam. Tapi kalau sepakat bareng, kalau nggak sepakat, masyarakatnya jangan. Ya awal waktu gitu kan. Kemudian di masjid cintai Allah Subhanahu wa taala, yantadhiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat isya al-akhirah. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar. Arsala di sini maksud nyuruh. Karena beliau merasa enggak kuat, enggak mampu, sedangkan manusia sahabat harus salat berjamaah, maka beliau memerintahkan kepada siapa? Ya, mengirim ibaratnya perintah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu agar apa? Agar mengimami bi an yusalliya bin nas, agar Abu Bakar memimpin manusia untuk salat. Ini saja sudah merupakan sinyalir
Sebagian ulama menyebutkan jemaah, disuruhnya Abu Bakar, dititahinnya Abu Bakar untuk jadi imam ketika Rasul gak mampu. Ini saja sudah sinyalir bahwasanya yang menjadi khalifah setelah beliau wafat siapa? Abu Bakar. Kalau seandainya Ali yang langsung berhak jadi khalifah setelah Rasul wafat, mungkin yang disuruh imamin siapa? Abu Bakar dipilih. Ya, ini 3 serangkai ini Rasul, Abu Bakar, Umar ini, masya Allah, selalu dekat kemana-mana. Makanya keren Nabi kita, dan tolong hidupkan itu kalau bisa juga. Ya, supaya ikatan erat persahabatan antara Nabi, Abu Bakar, Umar itu erat langgeng, maka sekalian diapain? Nikah-nikahan, bukan nikah-nikahan maksudnya mantu-mantuan. Paham maksudnya gimana? Jadi antum nih punya jamaah yang soleh, rajin jamaah, rajin ngaji, punya putri, yang satunya punya putri, yang satunya punya putra, udah layak nikah, udah waktunya menikah, nggak usah jauh-jauh, jompolan cari jodoh buat anaknya, biar lengket, biar awet, biar semakin dekat, ya persahabatan itu udah mantu-mantuan. Nabi nikahin anaknya siapa? Abu Bakar siapa? Aisyah. Nikahin anaknya Umar siapa? Makin lengket, makin erat. Jadi antum nggak usah jauh-jauh jadi mantu. Ini banyak muda-muda ini, soleh-soleh insyaallah. Nggak usah jauh-jauh. Ya, itu cuma cinta Taala. Ini sepertinya belum bisa diselesaikan cerita ini. Cuma cinta Taala sampai kepada diperintahnya Abu Bakar agar mengimami. Mungkin nanti kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Anak nggak enak kalau ngambil waktu, jadi kita putus dulu bahwa Abu Bakar diperintah untuk menggantikan siapa? Rasulullah SAW. Sayangnya Abu Bakar ini orangnya rajulun asif. Dia orang yang cepat tersentuh. Jadi kalau ngimamin tuh suaranya kagak kedengar kadang-kadang juga. Kenapa dia? Pokoknya nggak kedengar suaranya, sampai kadang-kadang sahabat kalau diimamin Abu Bakar ngedumel. Jujur saja, ngedumel. Karena nggak kedengar suaranya, yang dengar nangisnya tuh. Baca apa Abu Bakar? Nangis itu. Satu, menggantikan Rasul jadi imam itu perkara yang besar gitu kan. Ya. Dan yang kedua, Abu Bakar orangnya memang cepat tersentuh. Kita ribuan, 1000 ayat adab, berapakah dari 1000 ayat adab itu yang pernah bikin kita nangis? Abu Bakar tersentuh. Ya, makanya Bunda Aisyah ketika bilang sama abahmu Abu Bakar, wahai Aisyah, ngimamin manusia. Aisyah nolak, enggak ya Rasulullah. Mata qama maqama qaraqqa. Kapan saja bapakku Abu Bakar ganti engkau jadi imam, pasti dia tersentuh, cepat nangis, sampai enggak dengar suara kata-kata. Yang Rasul akhir-akhir ayat sempat agak sedikit marah sama Aisyah gara-gara menolak untuk ngasih tahu Abu Bakar biar iman. Nanti kita lanjut insyaallah jemaah. Lanjut nanti enggak berhenti. Sampai di sini dulu. Wassallallahu